Halo, perkenalkan nama saya Jonathan Malekiano. Saya dari kelas 10 IPA. Saya ini bersekolah di SMA GPBK 3. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang relief dasar laut, jenis-jenis laut, contoh laut di dunia, arus laut, gerakan air laut. Simak pembahasannya sebagai berikut. Intro. Relief dasar laut adalah perbedaan tinggi rendahnya bentuk muka bumi di dasar laut seperti celah dasar laut yang disebut palung. Berikut ini merupakan bentuk relief dasar laut. Yang pertama ada landas benua atau kontinen, yang contohnya seperti dangkalan Sunda. Yang kedua ada palung laut, contohnya itu adalah palung Mariana. Yang ketiga itu ada gunung laut, contohnya adalah gunung Krakatau. Yang keempat itu ada ambang laut, yang contohnya itu adalah ambang laut di Sulawesi. Yang kelima itu ada shelf atau paparan benua, yang contohnya adalah paparan di Sunda. Yang keenam itu ada laut dangkal. Yang ketujuh ada laut dalam. Yang kedelapan ada lubuk laut. Yang kesembilan ada punggung laut. Yang ke-10 ada pulau terumbu karang. Jenis-jenis laut itu dibagi menjadi 3 berdasarkan proses terjadinya, berdasarkan letaknya, dan berdasarkan kedalamannya. Yang jenis laut berdasarkan proses terjadinya itu dibagi lagi menjadi 3. Ada laut transgresi, laut ingresi, laut regresi. Nah, yang jenis laut berdasarkan letak itu juga terbagi menjadi 3, yaitu laut tepi, laut pertengahan, dan laut pedalaman. Nah, jenis laut berdasarkan kedalamannya itu dibagi menjadi 4 zona, yaitu zona litoral, zona neritrik, zona bathyal, zona abisal. Berikut merupakan contoh-contoh laut yang ada di dunia. Yang pertama itu ada laut Cina Timur, yang kedua ada laut Hudson, yang ketiga ada laut Jepang, yang keempat ada laut Meksiko, yang kelima ada laut Bering, dan masih banyak laut-laut di dunia yang saya belum sebutkan. Jenis-jenis arus laut dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan proses terjadinya dan berdasarkan tingkat dalam. Yang berdasarkan proses terjadinya itu dibagi menjadi 5, yaitu arus Ekman. Yang kedua ada arus termohalin. Yang ketiga ada arus pasut. Yang keempat ada arus geostropik. Yang kelima ada arus wind driven. Nah, kalau yang jenis-jenis arus laut berdasarkan tingkat kedalamannya itu ada 2. Yang pertama itu adalah arus permukaan, dan yang kedua itu adalah arus dalam. Gerakan air laut. Gerakan air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya, atau gerak air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan di dunia. Nah, ada 2 nih faktor penyebab terjadinya gerakan arus laut. Yang pertama itu adalah faktor internal atau yang berasal dari dalam, dan faktor eksternal yang berasal dari luar. Hey, feeling good, like I should.